Punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Pada 8 Juli 1888, Said Utsman menulis surat terakhir dalam periode kontak awal dengan Sodok Hurganya. Isinya, langsung isinya ya. Iya ya. Nah ini, dengan bantuan ini saya ingin membuat sebuah permohonan kepada pemerintah atau Rais untuk mendapatkan keinginan saya, yakni posisi penasehat atau advisor, mungkin dengan nama Arab Mufti. Oke. Jadi iya, di surat terakhir 8 Juli 1888 ini ternyata Habib Utsman itulah yang memohon meminta jabatan sebagai mufti kepada Hindia Belanda melalui Sunok Hurganya. Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad melawan penjajah. Kalau menyamakan ya, ada orang-orang yang menyamakan antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Said Utsman, itu menurut ilmu mantek ya, ilmu mantek itu ilmu logika dasar, itu qiyas ma'al farik. Apa artinya itu? Qiyas ma'al farik itu menyamakan sesuatu yang berbeda dan bertolak belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan mengulas ini bersama dengan Ustadz. Beliau lulusan dari Al-Azhar, S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah, dan juga ketua Lembaga Bahsul Masail PWNU DKI Jakarta. Betul ya tadi ya? Betul. Nah, alumni Lirboyo. Oh, alumni santri Lirboyo. Jadi berbicara kapasitas tentang kesejarahan dan keislaman tidak diragukan lagi. Nah, begini Tad. Siap. Tempo hari itu rame tentang peran Said Utsman di Indonesia, di Batavia. Beliau sebagai mufti Batavia. Juga dia berkelindan dengan Sunok Hurganya. Nah, itu banyak nanti kita ulas sejauh mana kedekatan Said Utsman bersama Sunok Hurganya di dalam rentang waktu sekitar 1888 sampai sekitar 1900-an ya. Nah, ada statement yang kontroversial Said Utsman tentang perang Cilegon. Yang mengatakan bahwa perlawanan itu adalah gurur atau perlawanan itu tidak sah sebagai perang suci. Yang diinisiasi oleh para kaum Thariqah. Ramai di sini sehingga muncul di media sosial Said Utsman adalah antek Belanda. Nah, ini bukan kata saya nih, disclaimer nih. Itu kata beberapa sosmed di situ gitu kan ya. Nah, sehingga muncul ada pembelaan. Mungkin ini dari cucunya Said Utsman yang mengaku cucu, saya kurang tahu nih. Apakah cucunya betul atau tidak, tetapi di dalam pidatonya sebagai cucunya Said Utsman. Dia punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bagaimana Tad menurut Anda peran Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap pemerintahan Belanda? Apakah akomodatif atau melawan atau menyuruh memberikan fatwa kepada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia untuk tidak melawan penjajah? Ya, di dalam fatwa-fatwanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, di seluruh referensi yang saya baca, Hadratus Syekh tidak pernah mengeluarkan fatwa agar para pribumi itu tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tidak ada. Malah justru sebaliknya, Hadratus Syekh, ya saya baca di antaranya di buku Kiai Haji Hashim Asy'ari,
riwayat hidup dan pengabdiannya oleh Heru Sukardi, ini tahun 85 diterbitkan oleh Pedanka. Dikatakan bahwa Hadratus Syekh yang pertama, ketika Hadratus Syekh diberi apa namanya bintang jasa, penghormatan, penghargaan yang bintang salib singa itu. Salib singa yang terbuat dari perak dan emas oleh pihak Belanda. Hadratus Syekh itu menolaknya dengan tegas. Dan Hadratus Syekh mengatakan ke para santrinya di Tebu Ireng Jombang bahwa langkahnya itu mengikuti dan meneladani langkah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad dilobi, dirayu oleh para penguasa jahiliyah, kafir Quraisy, agar apa namanya Nabi Muhammad itu menghentikan dakwah, menghentikan perjuangan penegakan apa namanya Islam, syiar Islam. Nanti kalau mau berhenti, tidak berdakwah lagi, mereka akan memberi ke Nabi Muhammad 3 pilihan. Yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Tiganya silahkan Muhammad, kalau engkau menghentikan dakwah Islam, pilih salah satunya itu. Pilih atau ketiganya. Pokoknya silahkan ambil semua. Tapi Nabi Muhammad menolak tawaran itu dan tetap memilih berjuang, berdakwah, menyebarkan kebenaran dan menyebarkan agama Islam. Dan inilah teladan Nabi Muhammad ini dijadikan pedoman oleh Hadratus Syekh untuk menolak penghargaan dari pemerintah Belanda. Itu satu, Pak Yusuf. Dan yang kedua, di dalam buku yang ditulis oleh Ketua PWNU DKI Jakarta, Pak Yusuf, ini Bapak Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif, beliau dengan mengutip mengutip dari karyanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri dari pesantren, judulnya saya juga ini ada punya bukunya. Fatwa Hadratus Syekh yang kedua adalah melarang umat Islam, khususnya umumnya pribumi Nusantara, pribumi Indonesia, untuk memberikan transfusi darah atau donor darah kepada pasukan Belanda ketika mereka berperang dan terluka oleh bambu runcing para pribumi, oleh apa namanya keris para pribumi dan senjata-senjata manual yang lainnya. Jadi Hadratus Syekh jelas, wahai rakyat Indonesia, saya mengharamkan kalian untuk donor darah kepada pasukan Belanda. Jadi itu tegas, berarti tegas. Ini perlawanan, benar-benar perlawanan yang sangat sengit itu, Pak. Perlawanan sangat sengit. Itu yang kedua, Pak Yusuf. Yang ketiga, fatwa yang ketiga, Hadratus Syekh itu pernah mengharamkan umat Islam Indonesia untuk tidak berhaji. Nah, kita tahu haji itu hukum asalnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Tapi Hadratus Syekh mengharamkan sebab apa? Karena haji itu wajib, tapi Belanda itu mempolitisir haji ini karena fasilitas dikasih Belanda, lalu kemudian kapalnya juga Belanda. Nah, seandainya umat Islam Indonesia haji dengan kapal Belanda, itu tandanya pengakuan dan afirmasi terhadap kekuasaan dan kolonial Belanda. Mengakui keberadaan kepemerintahan Belanda. Kolonialisme ya. Nah, itu namanya itlaqul haq uridu bihal batil. Jadi sesuatu yang benar seakan-akan, tapi yang dimaksud terselubung adalah kebatilan. Kebatilan adalah apa? Kolonialisme. Jadi iming-iming haji silakan, ada fasilitas kapal Belanda, tapi tujuannya adalah untuk
menjinakkan, menjajah, di mana di dalam penjajahan itu ada diskriminasi, ada tumpahan darah rakyat Indonesia dan eksploitasi tanah dan sebagainya gitu. Nah itu yang ketiga ya. Betul. Nah lalu kemudian yang keempat, kita tahu di seluruh referensi ya, di dalam referensi Kiai Haji Saifuddin Zuhri diterbitkan 79 Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, ini juga Hadratus Syekh mengeluarkan resolusi jihad melawan penjajah. Nah, tapi yang perlu diketahui Pak Yusuf, ada dua kali Hadratus Syekh mengeluarkan itu. Yang pertama secara pribadi, yang kedua secara organisasi, yaitu melalui NU. Nah, sehingga NU mengeluarkan fatwa resolusi jihad, sehingga seluruh pesantren jaringan Hadratus Syekh, di mana Hadratus Syekh itu kan seorang tokoh ikonik pondok pesantren, sehingga seluruh jaringannya bergerak. Di antaranya misalkan alma mater saya Pondok Pesantren Lirboyo itu Romo Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap, ini dulu teman akrab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada waktu mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, beliau mengutus para santrinya bersama menantunya yaitu Romo Kiai Haji Makhrus Ali, Kiai Haji Makhrus Ali ini bersama santri Lirboyo sebanyak 97 santri itu berangkat dari Kediri menuju ke Surabaya untuk jihad, bergabung bersama para santri dan jaringan pondok pesantren yang lain. Hadratus Syekh Bung Tomo perang di Surabaya. Ada juga Kiai Abbas Buntet. Buntet masuk juga di situ. Lalu Al-Mu'ayyad Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Solo, yang itu kiai-kiainya itu juga kiai guru ngajinya keluarganya Presiden Joko Widodo. Itu juga mereka bergerak dari Cirebon, Buntet dan lain semuanya bergerak ke Surabaya. Dan ini magnet resolusi jihad yang dikeluarkan Hadratus Syekh untuk melawan Belanda. Yang keempat, yang kelima, Pak Yusuf, yang menarik lagi dan ini mungkin pada akhirnya menjadi anekdotal. Jadi dulu Hadratus Syekh juga mengharamkan pakai dasi. Pakai dasi, pakai pantal. Karena apa? Karena itu tujuannya adalah perlawanan lagi-lagi Pak Yusuf. Beliau mengatakan bahwa orang yang pakai dasi itu sama dengan orang Belanda. Pakai jas gitu ya. Pakai jas juga gitu ya. Nah, sehingga itu diharamkan. Tapi setelah merdeka kan Belanda sudah hengkang dari Indonesia, pulang kampung, sudah tidak dijajah lagi Indonesia. Maka ketika putranya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur jadi Menteri Agama yang pertama, harus pakai jas, pakai dasi. Lalu kemudian kata Hadratus Syekh, ya udah sekarang penjajahan sudah hilang, jadi jas pakai dasi juga kembali menjadi halal itu. Nah itu Hadratus Syekh ya. Dan Hadratus Syekh itu ketika zaman Jepang, penjajahan kan 2 kali ya. Pak Jepang, Hadratus Syekh dipenjara selama 6 bulan. Pertama di Jombang, dipindahkan ke Mojokerto, dipindahkan ke Surabaya. 6 bulan dan disiksa. Nah, pada waktu itu juga letusan-letusan perlawanan kalangan umat Islam, khususnya jaringan Hadratus Syekh bergerak melakukan perlawanan-perlawanan, sehingga Jepang ini bergetar, bergetar gentar lah ya. Gentar. Wah, ternyata ini Hadratus Syekh ternyata bukan orang sembarangan. Karena di mana-mana ada letusan-letusan perlawanan. Karena itu dikeluarkanlah dibebaskan Hadratus Syekh dari penjara. Nah, kenapa di penjara Hadratus Syekh? Karena Hadratus Syekh tidak mau kooperatif. Melawan ya. Hadratus Syekh melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Jepang pada waktu itu ada istilah Hokokai ya. Ketika itu kalau pagi harus menghadap ke timur,
ruku atau betul ya, menyembah matahari lah. Itu kan, dan itu menghormat dan itu Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa haram hukumnya untuk penyembahan itu. Dan bahkan bukan hanya Hadratus Syekh, Kiai Haji Ilyas Ruqyat di Jawa Barat pun itu dipenjara karena mengikuti fatwanya Hadratus Syekh itu haram. Beliau juga mengharamkan, jadi juga dipenjara. Baik. Kalau saya lihat penurutan Ustadz itu memang banyak referensi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh memang benar-benar menentang terhadap pemerintahan Belanda, kolonialisme baik itu yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang, dan beliau tidak akomodatif, tidak kooperatif terhadap penjajah. Nah, ini pemirsa berbeda dengan Said Usman. Nah, ada beberapa catatan yang sekiranya penting ini tentang Said Usman. Nah, ini ada buku tentang Islam, kolonialisme dan zaman modern di Hindia Belanda. Ini cukup mengagetkan kita gitu aja. Yang ditulis oleh Nico Kaptein. Di sini sangat detail sekali bagaimana interaksi Habib Usman dengan Sonokorgoronya. Nah, mungkin Anda bisa mengelaborasi bagaimana tuh? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa kalau menyamakan ada orang-orang yang menyamakan antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Said Usman, itu menurut ilmu mantek ilmu mantek itu ilmu logika dasar, itu qiyas ma'al farik. Artinya qiyas ma'al farik itu menyamakan sesuatu yang berbeda dan bertolak belakang. Nah, karena tadi Hadratus Syekh itu jelas non kooperatif dan melawan. Nah, kalau Said Usman ini kita tahu bersama di dalam referensi di sini saya tunjukkan saja nasihat Christian Sonokurgonya semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Lalu kemudian di bukunya Pak Yusuf ini karya Kapiten Islam, Kolonialisme dan Zaman Modern di Hindia Belanda, biografi Said Usman. Itu justru Said Usman ini bukan hanya kooperatif, melainkan sudah menjadi bagian dari kerja-kerja kolonial. Nah, kalau kita baca di ini suratnya coba ini ada ini tahun berapa nih? 1886. Surat pertama ya. Surat pertama saya bacakan di dalam buku karya Kapiten ini ya, di sini 1886 Agustus 1886 Said Usman tetap berkomunikasi dengan Sonokorgonya. Itu ditujukan oleh surat-surat lainnya. Dalam sepucuk surat bertanggal 4 Januari 1887 Said Usman menulis bahwa ia telah mendengar dari Van der Hees dan yang lainnya bahwa namanya disebut dengan nada positif dalam pers Belanda. Dan karena ini ia meminta Sonokorgonya untuk membantunya mendapatkan jabatan yang memungkinkannya untuk bekerja dengan para pemimpin Belanda. Nah, ini suratnya bagaimana? Suratnya isinya ini. Untuk alasan-alasan ini kata Said Usman, kami memohon sebuah jabatan kepada para penguasa negara Belanda karena saya memiliki reputasi dan sikap yang baik ini. Ini juga akan menguntungkan bagi masyarakat dan Anda adalah mediator saya dalam hal ini. Berarti Sonokorgonya adalah mediator ini ya? Sonokorgonya mediator antara Said Usman dengan pemerintahan Belanda Pusat. Dan ini yang meminta adalah Said Usman. Betul. Meminta jabatan. Lalu kemudian kita langsung tanggal berapa nih? Nih. Nah, di sini Juli pada 8 Juli 1888 Said Usman menulis surat terakhir dalam periode kontak awal dengan Sonokorgonya. Langsung isinya ya. Nah, ini dengan bantuan ini saya ingin membuat sebuah permohonan kepada pemerintah atau Rais untuk mendapatkan keinginan saya, yakni posisi penasehat
atau Advisur, mungkin dengan nama Arab Mufti. Oke. Jadi di surat terakhir 8 Juli 1888 ini ternyata Habib Utsman itulah yang memohon meminta jabatan sebagai mufti kepada Hindia Belanda melalui Senok Nurgonya. Oke, sehingga dari situ kemudian diangkatlah menjadi mufti. Oke, singkat katanya ya. Ya pemirsa, memang Senok Nurgonya itu menjadi mediator terbaik untuk kepentingan Said Utsman, kemudian dengan pemerintahan Belanda. Ini dari berbagai buku di sini. Betul. Sehingga akhirnya banyak sekali ini kajian-kajian atau surat yang orisinal di Leiden di Belanda itu antara korespondensi antara Said Utsman dengan Senok Nurgonya. Ya, dengan Senok Nurgonya. Artinya bahwa di sini gitu ya, kalau saya garis bawahi, berbeda sikap kalau Hadratus Syekh itu menolak bintang singa, bintang salib singa dari pemerintahan Belanda, kemudian Said Utsman kemudian menerimanya. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa kalau saya bisa disimpulkan bahwa Said Utsman di sini diterangkan juga menjadi setelah tidak hanya menjadi asistennya Senok Nurgonya, tetapi menjadi bagian kepegawaian atau menjadi pegawai pemerintahan Belanda urusan masalah Arab. Nah, urusan orang Arab. Ya, Islam dan Arab itu sekitar itu betul. Sehingga itu sangat berbeda. Kemudian fatwa-fatwanya sekitar 1890 muncul fatwa tentang Cilegon. Closing statementnya bagaimana, Ustadz? Ya closing statementnya yang pertama bahwa memang kita tetap harus bersatu dalam menjaga NKRI, tapi ini kan persoalan sejarah. Ya kan, yang harus diluruskan. Betul, gitu. Karena kalau tidak, maka dikhawatirkan di medsos itu konsumsinya hanya itu. Maka kita harus memberikan klarifikasi sejarah gitu. Yang pertama pentingnya ya. Nah, yang kedua, memang perbandingan yang tadi sudah dijelaskan, kalau Hadratus Syekh itu melawan, kalau Said Utsman itu akomodatif, kooperatif, bahkan menjadi pegawai di pemerintahan Belanda di dalam untuk urusan Arab urusan Arab dan Islam. Mungkin ada satu persamaan, yaitu sama-sama penulis. Said Utsman itu penulis, Hadratus Syekh adalah penulis. Tapi ada dalam tulisan Said Utsman itu fatwa-fatwa yang melemahkan dan bahkan menganggap gurur perlawanan para pribumi. Kalau Hadratus Syekh tidak ada sama sekali itu. Nah, ini kita tunjukkan biar gagah Pak Yusuf. Nah, ini kumpulan kitab kumpulan kitab karya Hadratus Syekh yang segede bantal. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melawan penjajah itu diantaranya adalah membentuk paramiliter Hizbullah dan Sabilillah. Hizbullah dan Sabilillah inilah para militer dari kalangan santri, kalangan NU, dan umat Islam pada umumnya di Indonesia, Nusantara, itu bersama Hadratus Syekh melawan penjajahan. Ya pemirsa, Said Utsman adalah ulama besar di eranya. Banyak karya-karya yang beliau terbitkan, juga karya-karyanya memiliki kontribusi terhadap masyarakat Islam di Nusantara, khususnya di daerah Batavia, Betawi. Kemudian juga begitupun dengan Hadratus Syekh, adalah pendiri NU, kemudian pemimpin gerakan dan juga yang mengobarkan semangat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan, sehingga Hadratus Syekh diangkat sebagai pahlawan nasional. Kita bukan memprovokasi atau memberikan tendensi yang tidak, tetapi ini adalah sebuah fakta sejarah. Kedua sosok Habib Utsman dan Hadratus Syekh adalah ulama pada saat itu, ulama besar
yang memiliki pengikut masing-masing. Tetapi satu kali lagi, Ya. Habib Utsman dan Hadratus Syekh jangan disamakan. Ya. Keduanya memang berbeda, tentang visi politik dan sebagainya. Ya. Berbeda dan bertolak belakang. Bertolak belakang dalam hal menyikapi pemerintahan Belanda dan Jepang. Ya, terima kasih pemirsa. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.